Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini adalah proses terbentuknya individu baru yang tidak didahului dengan peristiwa pembuahan. Dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemarin kita sudah belajar mengenai reproduksi vegetatif alami. Sekarang reproduksi vegetatif buatan. Ini adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau secara vegetatif yang sengaja dilakukan oleh manusia. Tujuannya untuk mendapatkan individu baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Yang pertama adalah stek. Ini adalah cara perkembangbiakan dengan memotong batang atau cabang yang berbuku-buku, kemudian ditanam. Contohnya pada tanaman ketela pohon dan ketela rambat. Selain stek batang, juga ada stek daun, misalnya pada begonia. Yang kedua adalah mencangkok. Mencangkok bisa dilakukan dengan cara membuang sebagian kulit atau floem dari suatu tanaman dikotil dan kambiumnya secara melingkar pada cabang batangnya. Kemudian ditutup dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk dan dibungkus dengan sabut atau plastik. Pada mencangkok, kambium harus benar-benar bersih supaya nanti tidak akan tumbuh floem yang baru. Setelah tumbuh akar, maka bagian bawah batang dipotong lalu ditanam. Untuk menjaga kelembaman, maka harus sering disiram cangkokan tersebut. Keuntungan dari mencangkok, individu baru yang dihasilkan sama dengan induknya. Kemudian dapat membiakkan tanaman tanpa menunggu berbuah. Dapat berbuah lebih cepat daripada kalau menanam dengan biji. Sedangkan kerugiannya, perakarannya kurang kokoh karena tidak berakar tunggang. Bila tanaman induknya terlalu sering dicangkok, maka akan rusak. Yang ketiga adalah okulasi. Ini menempelkan mata tunas pada kulit tumbuhan, pada tumbuhan lain yang sejenis tetapi berbeda varietasnya. Tujuannya untuk menggabungkan dua sifat tanaman supaya mendapatkan jenis baru yang lebih baik dari gabungan dua induknya. Pada okulasi, ini kambium tetap harus dibiarkan karena gunanya untuk menyatukan kedua mata tunas. Okulasi ini misalnya kita menempelkan mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Yang keempat adalah menyambung. Ini menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Tujuannya sama dengan okulasi, yaitu sama-sama menggabungkan dua sifat untuk mendapatkan individu baru yang lebih baik. Pada proses menyambung dibutuhkan batang bawah dan batang atas. Batang bawah dipilih dari tanaman yang memiliki batang dan perakaran yang kuat. Sedangkan batang atasnya dipilih dari tanaman yang kualitas buahnya baik, misalnya berdaging tebal dan rasanya manis. Contohnya, bila akan menggabungkan jeruk bali dengan jeruk keprok, maka batang bawah dipilih jeruk bali sebagai batang bawahnya. Sedangkan jeruk keprok ini sebagai batang atas. Yang terakhir adalah merunduk. Ini menundukkan cabang atau batang tumbuhan ke bawah sampai menyentuh tanah. Di bagian yang menyentuh tanah dibuat sayatan atau goresan, kemudian ditimbun dengan tanah. Bila sudah tumbuh akar, maka batang dipotong dan dipisahkan dari induknya. Agar bagian yang ditundukkan itu tetap menempel di tanah, maka diberi pancang atau ajir. Merunduk bisa dilakukan pada tanaman yang memiliki batang yang panjang dan lentur, misalnya pada apel dan alamanda.
Ini beberapa contoh reproduksi vegetatif buatan. Kemudian kerugian dari reproduksi vegetatif buatan. 1. Tidak ada keragaman genetik. Kemudian 2. Tidak dapat menghasilkan varietas baru karena individu barunya sama persis dengan induknya. Akar tanamannya lebih rapuh sehingga mudah roboh. Keturunan yang dihasilkan lebih sedikit bila dibandingkan kalau ditanam dengan biji. Kemudian dapat merusak tumbuhan induk. Sedangkan beberapa keuntungan dari vegetatif buatan, individu baru sama dengan induknya. Jadi kalau induknya itu unggul, maka individu barunya juga akan bersifat unggul. Menghasilkan tumbuhan baru dengan lebih cepat. Kemudian menghasilkan tanaman langka yang sulit ditanam dengan biji. Dan yang keempat, mendapatkan kualitas tanaman sesuai yang diinginkan. Demikian pembahasan untuk vegetatif buatan. Nanti kita akan lanjutkan dengan reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.